Ini yang sering jatuh men. Kalau malam-malam ini ya, yang ambrol itu ya. Ya jatuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Hujan bagi banyak orang adalah berkah yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Tapi tidak bagi Maeni. Hujan adalah ancaman nyata yang kapan saja bisa merubuhkan tempat tinggalnya. Sore ini misalnya, hujan deras mengguyur kampung Cikadondong, Mekarjaya, Tasikmalaya, tempat Maeni tinggal. Hal ini membuat wanita berusia 63 tahun itu disergap rasa was-was. Pasalnya, sudah 6 tahun terakhir, atap rumah yang ditinggali Maeni bersama anak bungsu dan cucunya ini roboh. Genting dan plafonnya berlubang di sana-sini membuat air hujan mengucur dengan derasnya, menggenangi sebagian isi rumah Maeni. Waduh, ini bocornya sampai menggenang gini ya mak. Ini kalau bocor kayak gini berarti nggak berani mak masuk ke sini mak. Ini sini Iya. udah taruh aja, kalau udah bocor dilihat ngerdain gitu. Heeh. Iya, nah gitu aja, kalau udah ditaruhin saya ke belakang lagi. Itu atasnya bocor. Iya. Bolongnya gede banget ya mak. Di mana lagi biasanya yang kalau bocor mak? Apa? Yang kalau bocor di mana lagi? Di mana lagi? Ini Di kamar. Di kamar. Kamar. Ini kamar sini, kamar nong. Ayo mak, kita pasang embernya lagi di situ. Rumah hasil jeripayah Maeni bekerja sebagai operator PO Bus di Jakarta sewaktu muda, kini tak tersentuh renovasi. Kamar dan ruangan tengahnya tak bisa lagi ditinggali. Jadi ini tadinya kamar punya siapa ini mak? Punya ini itu anak. Mm-mm. Nah, saya di sana ini anak-anak sini. Jadi ini Iya. bocornya pas gede banget kayak gini, berarti ini udah nggak bisa dipakai gitu ya? Iya. Nggak ada yang berani tidur di sini? Nggak ada yang berani. Ini, Ngeri. ini Itu lihat. pada takut anak-anak juga. Di sini, di ruangan bekas dapur sempit inilah, kini Maeni bersama Mailani anaknya dan Isnan cucunya bertahan. Ruangan berukuran kurang lebih 1,5 meter kali 3 meter inilah satu-satunya tempat yang setidaknya masih bisa untuk bernaung. Ini ya, ini anak-anak suka ini cucu gitu ya. Suka ini sedih saya. Takut kalau lagi tidur, Iya. tiba-tiba Kayak kemarin lagi tidur Heeh. gitu. Sekarang kayak ini kaget lagi. kalau lagi tidur tiba-tiba ketiban gitu. Iya. Aku mak. Sini, sini. Benar saja, yang ditakutkan pun terjadi. Beberapa genting bagian dapur yang ditinggali keluarga ini kembali runtuh. Tak banyak yang bisa dilakukan Maeni untuk mengumpulkan rupiah dan merenovasi rumahnya itu. Di usianya yang kian renta ini, ia hanya bisa bekerja sebagai buruh tani. Itu pun jika ada yang memanggilnya untuk bekerja. Kepada saya, Maeni bercerita, sebenarnya ia masih punya suami, namun jauh terpisah di Jakarta. Namun, kondisi keuangan suaminya yang tak jauh berbeda membuatnya jarang pulang ke Tasikmalaya.
di sana di Jakarta kerja apa si bapak? Iya di itu di Marbot. Jadi marbot. Iya di Marbot sambil dagang-dagangan itu aja kopi itu. Jadi emang dari bapak juga masih belum bisa ngumpulin uang buat benerin rumah gitu ya, Mak? Iya belum. udah tua kayak gitu. Udah seperti kayak emak begini udah tua. Tak banyak rupiah yang bisa dihasilkan Mak Eni dari pekerjaannya itu. Hanya 25.000 hingga 30.000 rupiah yang biasa ia dapat dari bekerja setengah hari. Uangnya itu hanya cukup untuk membeli beras dan lauk makan seadanya. Bahkan terkadang saat ia tak punya lagi uang simpanan, ia terpaksa bekerja berbekal nasi putih saja, berlaukkan garam. Ngeliat Isnan, ngeliat Melani, Iya. Kenapa? Apa sih yang bikin Mak sedih? Ya ngelihat anak aja gitu, lihat cucu, emak teh ya lihat ya keadaan mah begitu. Belum bisa ngasih. Iya. Dan ya bekal kagak kalau ada misalnya santunan, Isnan baru dapat jajan. Awal sekolah Isnan. Terus terang emak ya. Apa tuh juga sampai ya rusak itu. Nggak bisa dipakai lagi. Iya nggak bisa dipakai lagi sepatu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Lantunan merdu solawat ini menjadi hiburan satu-satunya Mailani melepas kebosanan. Ya, anak bungsu Mak Eni ini memang bercita-cita sebagai penyanyi. Tak ada hari bersantai bagi Mailani. Setelah pulang sekolah, ia sibuk merapikan pakaian, memasukkannya satu persatu ke karung. Sejak atap rumahnya bocor, maka praktis. Lemari-lemari pakaiannya pun rapuh akibat tersiram air hujan dan tak bisa lagi digunakan. Mailani terpaksa menyimpan seluruh pakaiannya di dalam karung agar tetap bisa digunakan. Selepas mengurus rumah, Mailani bergegas menuju kali atau saluran irigasi terdekat dari rumahnya. Cikuntan, itu berarti di kali. Berbekal ember dan saringan bambu, saya menemani Mailani mencari remis atau kerang air tawar untuk nantinya diolah dan dijual keliling kampung. Di saluran irigasi inilah, Mailani biasa mencari remis atau kerang air tawar. Tangan mungilnya teliti mengorek-ngorek pasir, menyimbah batu, mengumpulkan satu demi satu kerang kali. Jadi gimana cara nyari remisnya ini, Mel? Gini. Oh gitu. Ini pakai ayakan, terus pasirnya dimasukin gitu. Ya dimasukin. Ini, Itu. ini apa namanya? Ini toe. Toe. Terus ini remisnya. Iya. Kerang kecil inilah yang nantinya ia bawa ke rumah untuk dimasak. Sayang, mencari remis tak selamanya terasa mudah. Saya benar-benar kesulitan berjalan di aliran sungai ini. Jatuh. Ah, nggak bisa deh.
Tak banyak remis yang bisa kami kumpulkan hari ini, tapi cukup untuk dijual. Setidaknya beberapa bungkus. Di sini, dapur darurat yang dibuat apa adanya. Mailani harus merebus remis sebelum dijajakan. Dapur sederhana tanpa atap dan berdindingkan terpal menjadi saksi perjuangan Mailani. Remis, ada yang mau beli remis? Ibu mau remis? Setiap satu bungkus remis rebus ini biasa dijual Mailani seharga Rp2.000. Iya, Mel. Tenun, Ibu. Jika beruntung, dagangannya akan habis terjual dan dia bisa membeli lauk makan malam. Bapak, Ibu-ibu. Bapak, Ibu, ada yang mau remis enggak? Oh, remis. Mailani bercerita, ia yang juga tunadaksa sejak lahir ini seringkali diolok-olok teman-temannya di sekolah. Matanya tak sempurna, jari-jari tangannya pun tak tumbuh seutuhnya. Namun, jika merasa lelah dan sedih, hanya kepada emaknya lah ia terbiasa melepaskan keluh kesah. Tak hanya Mailani, cucu Maeni, Isnan pun seringkali membantu bekerja dengan mengumpulkan kelapa untuk dijual. Namun, sudah seminggu terakhir kaki Isnan bengkak. Kondisi ini membuatnya kesulitan berjalan. Isnan terpaksa izin tak masuk sekolah. Jika dalam kondisi sakit seperti ini, Isnan selalu rindu bertemu ibunya. Sayangnya Erna, ibu Isnan, yang merupakan anak pertama Maeni, sudah meninggal karena sakit. Isnan kan ibunya udah nggak ada ya, mamanya udah meninggal. Iya, Sejak umur berapa Isnan? sejak umur 1 tahun. Jadi kalau misal kangen atau pengen ketemu ibu, Isnan biasanya ngapain? Biasanya baca doa Yasin, surat-surat. Di kuburannya ibu. Cuma bisa sekarang kalau Isnan cuma bisa ngeliatin foto dari foto gitu ya. Iya, itu fotonya. Fotonya ibunya Isnan. Cantik ya? Baca nih. Baca. Sebenarnya Isnan punya pilihan untuk ikut bersama bapaknya yang sudah menikah lagi di kota Banjar. Namun, ia tak mau meninggalkan neneknya yang sudah mengurusnya sejak bayi. Lagi pula, dekat dengan pusara ibunya membuatnya jauh lebih tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tukuni fahum mu'ma'un. Sadaqallahul azim. Kalau nggak diobati nanti nggak sembuh-sembuh, tiap malam jadi sakit. Hari ini, tim berbuat baik memutuskan membawa Isnan ke puskesmas. Luka bengkak di kaki Isnan tidak bisa dibiarkan infeksi berlama-lama sebelum menyebar ke kulit dan jaringan lainnya. Rasa takut nampak jelas di muka Isnan. Ia khawatir akan disuntik. Begitu pula di wajah neneknya. Maeni tak kuasa menahan rasa khawatir, takut, dan sedih yang bercampur menjadi sakit.
Kenapa, Mak? Takut Isnan diperiksa, takut dirawat inap. Ya jangan. Pengennya gimana? Aduh, jangan dirawat aja, Mak. Pengen di rumah aja. Iya. Benar saja, tangis dan teriakan Isnan meledak pagi itu. Teriakannya memecahkan keheningan puskesmas Cisaruni yang sedang sepi. Isnan merasakan sakit yang teramat sangat luar biasa saat nanah dan darah dikeluarkan dari kakinya. Sementara Mak Eni hanya bisa menangis melihat cucu kesayangannya meraung kesakitan. Namun, hanya itu cara yang bisa dilakukan agar Isnan bisa kembali berjalan. Udah mau selesai, Isnan. Coba baca doa gimana? Baca doanya. Pak Dokter Mei, ini tadi kaki Isnan tuh sebenarnya kenapa sih, Dok? Ini karena infeksi ya, karena infeksi. Kan tadi karena pakai kaos kaki basah ya Isnan ya, kaos kaki basah terus main bola. Bisa jadi dia ketusuk jarum atau ketusuk paku yang udah nggak steril, yang udah karatan. Tadi ini udah kita buang semuanya yang ada di dalamnya. Besok kesini lagi kita ganti perban. Terima kasih, Dokter. Iya, sama-sama. Ternyata, tak ada yang memapah atau menggendong Isnan ke puskesmas menjadi alasan luka di kakinya tak pernah mendapatkan perawatan serius. Alhamdulillah nggak apa-apa ya, itu dibersihin aja. Masih bapak, doain semua ya. Udah mulai 100%. Biar cepat sehat sembuh. Saat suasana mulai kondusif, Isnan mulai tenang. Tim berbuat baik mengajak mereka berjalan-jalan di kota Tasikmalaya. Kata orang, hati yang gembira adalah obat paling mujarab. Maka, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk mengobati luka Isnan. Ini apa ini? Ini aja. Tim berbuat baik juga mencarikan sepatu sekolah untuk Mailani dan Isnan. Sepatu sederhana Buat Isnan. yang tak seberapa mahal, namun sangat berharga bagi kedua anak ini. Ayo Ma, pilih-pilih. Kira-kira yang mana yang cocok buat Mama? Pengennya yang motif apa nih? Sedangkan untuk Mak Eni, pakaian baru adalah hal yang ingin Mailani berikan. Suatu wujud cinta kasih Mailani agar maknya bisa beribadah dan beraktivitas dengan baju yang pantas dan suci. Ibu udah dicoba bajunya? Pas enggak? Suka nggak sama bajunya? Ini salah satu cita-cita Melani juga. Kemarin katanya kalau punya rezeki lebih katanya mau beliin baju buat emak. Kata Melani biar salah satu jadi anak yang berbakti, beliin baju yang suci ya Mel ya, yang bersih buat emak biar bisa buat pergi-pergi, termasuk juga buat ibadah juga. Mas suka nggak bajunya? Suka. Suka ya? Mas seneng Terima nggak kasih. kita ajak jalan-jalan? Iya, alhamdulillah. Semoga Mas sehat selalu ya. Nah terakhir nih Isnan nih. Isnan seneng nggak tadi dapat sepatu? Sepatunya kalau udah basah jangan dipakai ya, biar nggak bengkak lagi kakinya. Kaos kakinya juga ya. Terus dulu dong. Sedikit kesenangan ini mungkin bisa membuat Mak Eni, Mailani, dan Isnan melupakan rasa khawatirnya. Oke, ini Nan. Bisa? Ayo Ma. Namun dari lubuk hati yang paling dalam, Mak Eni tentu saja berharap ada tangan-tangan baik yang bisa membantunya memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh.
agar di sisa usianya, setidaknya Mak Eni bisa mewariskan rasa tenang bagi anak dan cucunya.